Kader militan Partai Nasdem Kota Cimahi menyatakan sikap penolakan terhadap kepemimpinan DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Haji Enang Sahri Lukmansyah. Pernyataan sikap dilakukan karena adanya upaya penunjukan dari DPW dan DPP Partai Nasdem. Mereka menyebutkan jika kepemimpinan Enang Sahri dianggap gagal, serta memicu polemik di tingkat grassroots. Kader militan telah mengkaji dan menemukan sejumlah kejanggalan serta berpotensi memperburuk catatan Partai Nasdem Kota Cimahi. Partai Nasdem ini jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, jauh lebih transparan, jauh lebih memegang komitmen dan punya integritas di Kota Cimahi. Sehingga sekarang ini sebetulnya partai itu sudah besar, tetapi jika terus-menerus seperti ini sangat pengelolaan organisasi manajemen partainya, insya Allah ke depan Partai Nasdem akan jauh terlebih terburuk. Sehingga kita semua sekarang punya kandidat calon ketua DPD, seorang muda yang energik, yang visioner, yang punya kemampuan dalam hal berpolitik, sosiopolitik di Kota Cimahi. Dalam rangka kita sama-sama menyatakan sikap kepada Partai Nasdem Kota Cimahi. Dalam hal ini saya selaku kader militan dan juga sebagai Ketua RW 19 di Gajak. Nama saya Acep Sutarna. Memang kami semua di sini rekan-rekan semua daripada kader militan dari nol pergerakan kita. Kami di sini membawakan hak suara kami karena selama ini Ketua DPD sekarang tidak proaktif kepada kita. Tidak ada kejelasan dalam memimpin dan membina kita semua, sehingga apa yang diharapkan kita semua untuk menjadi pemenang ternyata semua tidak memenuhi target. Karena apa? Karena ketua DPD sekarang rasa-rasanya cuma mementingkan untuk diri sendiri, tidak ada kolektif kolegial dalam memimpin Partai Kota Cimahi. Jadi di sini kita kader-kader militan sengaja mengambil sikap untuk disampaikan kepada DPW dan juga DPP agar disikapi bagaimana Nasdem ke depan agar lebih baik lagi. Itu mungkin. Ya, ketika Ketua DPD yang kemarin itu Haji Enang Sahri, habisnya itu pada 16 Februari harusnya segera membentuk PJS atau gimana mengumpulkan kita baik DPRT dan DPC dan juga kita sebagai kader lama, tapi itu tidak dilaksanakan, malah membuat pengkaderan baru, sehingga kami merasa perlu untuk meneruskan perjuangan partai ini agar marwahnya benar-benar tetap ada di diri kami semua. Jadi sudah sepakat pengen ada perubahan sehingga ada sosok muda atau energik. Kami memang udah ada beberapa calon, ada 3 orang calon yang ada di kantor kami, nanti dijelaskan oleh kita semua. Dalam hal ini kita akan memberikan sikap kita sebagai kader militan. Kami Rudin ya, saya juga kepengurusan dari DPRT Partai Nasdem yang selama ini sudah 10 tahun yang bergelut di Partai Nasdem. Ya, apa yang disampaikan sama Pak RW juga, Pak Ket ya, itu sama sih sebenarnya ya. Kita ingin ada perubahan di Kota Cimahi, terutama untuk ketua DPD-nya yang selama ini tidak ada keterbukaan sama sekali, transparansi ke bawah lah istilahnya, ke DPP, ke DPRT, itu tidak ada. Dan juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya yang melanggar hukum lah, aturan di dalam partai juga. Gitu. Untuk itu ya sikap kami dengan kawan-kawan yang militan ini harus ada segera perubahan. Ya sekarang ini juga ada perubahan karena masa jabatan beliau itu sudah habis. Jangan ada perpanjangan. Ini akan bermasalah lagi untuk kedepannya. Ya mungkin ya sudah ada penelitian juga ya, ada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pertama masalah ya tidak adanya transparansi masalah keuangan gitu ya, manajemen kegiatan partai, terus adanya suap menyuap, padahal kan Partai Nasdem itu adalah partai tanpa mahar ya. Berarti artinya Bapak memiliki bukti Pak, bukan hanya tuduhan. Ada bukti yang kuat, itu sudah disampaikan juga, udah diajukan ke DPW tadi ya. Dan sudah ada bukti yang kuat untuk istilahnya bisa menurunkan Haji Enang Sahri untuk periode ini stop dulu. Artinya DPW mengetahui atas keresahan yang dibawa ini. Sudah ada pengajuan.
masukkan surat tadi kita ke DPW agar disikapi. Kalau bisa disikapi, kita akan sama-sama demo ke DPW agar ada tindak lanjutnya. Itu agar Partai Nasdem di Kota Cimahi ini tetap eksis. Bagaimana jika ketua yang kemarin itu habis tetap bersikukuh untuk menjadi ketua lagi, Pak? Apa yang akan dilakukan? Kami akan terus ya sama-sama kita bergerak ke DPW, akan demo, dan juga kalau mereka tidak mendengar kita akan meletakkan KTA kita, baju kita ke DPW. Mengundurkan diri? Mengundurkan diri beramai-ramai. Kader-kader kami yang militan akan kami semua akan bawa ke DPW. Ya. Dan juga ya karena ya ada bukti-bukti yang atau fakta yang kuat ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ketua DPD itu juga sebagai bahan kita untuk memperkuat alasan kita untuk bisa mengumumkan beliau. Ya. Gitu. Optimis berarti, Pak, ya? Insya Allah. Siap ya? Mantap. Adem. Bersatu berjuang menang. Pernyataan sikap dan dukungan kader militan loyalis Partai Nasdem Kota Cimahi menyikapi kondisi dan situasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cimahi setelah berakhirnya masa bakti Ketua DPD Partai Nasdem 2025 yang selanjutnya akan ada penunjukan Ketua DPD Partai Nasdem periode 2025-2030 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Melihat perjalanan DPD Partai Nasdem Kota Cimahi yang dipimpin ketua sebelumnya atas nama Haji Enang Sahri Lukmansah banyak menimbulkan polemik dan kegaduhan serta kegagalan selama beliau memimpin Partai Nasdem di Kota Cimahi. Keresahan kami, kader militan dan loyalis Partai Nasdem, merasa pesimis jika Haji Enang Sahri Lukmansah kembali memimpin partai karena beberapa bukti kami rasakan dan diduga ditemukan kejanggalan dan kegagalan di antaranya. 1. Memimpin partai cenderung one man show, tidak melibatkan unsur pimpinan yang lain. 2. Tidak ada transparansi pengelolaan keuangan dan indikasi tertutup. 3. Dugaan terjadi transaksional pada saat kontestasi Pileg 2024 terkait nomor urut yang harus membiayai sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut 1. 4. Memposisikan pengurus baru yang datang tiba-tiba dari partai lain ditempatkan pada posisi strategis, diduga terjadi transaksional dan PHP. 5. Menjanjikan 9 kursi DPRD Kota Cimahi pada Pileg 2024 dan ternyata hanya 5 sehingga target tidak tercapai. Jelas ini kegagalan. 6. Mengusung wali Kota Cimahi bukan dari kader partai, padahal amanat DPP dan DPW untuk DPD untuk jadi C1 atau C2 diduga terjadi transaksional. 7. Pada saat penentuan calon wali kota Cimahi tidak berdasarkan musyawarah dengan unsur pimpinan DPD, DPC, dan DPRD, lemah koordinasi dengan DPW. 8. Janji politik Haji Enang dengan penuh percaya diri kepada calon wali kota yang diusung akan menjadi pemenang dan ternyata gagal, serta janjinya akan mundur jika tidak menang dalam Pilkada 2024 DPD Partai Nasdem Kota Cimahi. 9. Haji Enang diduga dengan mengatasnamakan salah satu lembaga pemilu kepada salah seorang tua caleg dengan meminta sejumlah uang. Diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 10. Pada Pilkada tahun 2024, Haji Enang gagal memenangkan calon nomor urut 1 di Bagja. Diduga uang yang diterima dari calon nomor urut 1 sebagai dana operasional oleh Haji Enang tidak dipakai untuk kegiatan partai dalam pemenangan Pilkada. Inilah penyebab mesin politik Partai Nasdem tidak berjalan karena tidak turunnya dana operasional. Itulah beberapa kegagalan yang kami rasakan di Partai Nasdem Kota Cimahi, sehingga kami mengusulkan untuk tidak direkomendasi kembali atas nama Haji Enang Sahri Lukmansah untuk memimpin DPD Partai Nasdem Kota Cimahi. Mengingat hal tersebut di atas, kami jajaran kader militan dan loyalis partai berharap kepada DPP dan DPW untuk dapat menurunkan mandat kepada calon muda kader Partai Nasdem
calon yang kami usulkan adalah calon yang mempunyai integritas tinggi serta cukup syarat seperti: 1. Figur pemimpin yang memahami secara mendalam tentang kultur dan sosiopolitik Kota Cimahi. 2. Memiliki integritas dan loyalitas serta keberpihakan terhadap masyarakat Kota Cimahi. 3. Muda, energi, dan visioner guna memajukan Partai Nasdem di Kota Cimahi ke depan. 4. Mampu menyediakan fasilitas gedung Partai Nasdem yang representatif sebagai partai besar yang berwibawa. 5. Diutamakan figur pemimpin putra daerah yang memiliki kepatutan dan kelayakan, serta berpengalaman memimpin dengan mengedepankan kepentingan partai dan anggotanya serta masyarakat di Kota Cimahi. 6. Transparansi dalam pengelolaan organisasi partai terkait manajemen dan tata kelola keuangan. Berdasarkan kebutuhan dan kriteria, maka kami mendukung dan mengusulkan: 1. Muhammad Yunus SH, 2. Sobari, 3. Insinyur Ivan Ade Sofyan untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cimahi masa bakti 2025-2030. Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem bersatu berjuang, Nasdem bersatu berjuang.